Shalom, para pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Anda selalu menonton video-video saya dan berlangganan video-video saya di channel YouTube ini. Pemirsa, saya berharap Anda menonton video ini hingga selesai, karena Tuhan Yesus pasti akan memberkati Anda. Setelah selesai Anda menonton video ini, saya yakin Anda akan menjadi yang dinamakan pohon kehidupan. Pemirsa, di dalam Alkitab ada yang dinamakan Book of Life atau kitab kehidupan, buku kehidupan. Saya belum mencari-cari, tapi mungkin ada juga buku kematian ya. Karena ada buku kehidupan, mungkin ada buku kematian. Di sini juga ada. Saya bikin judul pada khotbah ini, judulnya adalah Tree of Life at Workplace, pohon kehidupan di tempat kerja kita. Pemirsa, kalau kita berbicara pohon kehidupan, berarti ada pohon kematian, pemirsa. Nah, secara jujur saya belum mencari-cari di Alkitab apakah ada pohon kematian. Yang jelas di Alkitab ada buah pengetahuan baik dan buruk. Di Kejadian, di mana manusia mengalami kejatuhan karena memetik buah. Kalau bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam, nama buah tersebut adalah buah kuldi. Dalam bahasa kita dinamakan buah pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Daripada waktu kita makan, pada waktu manusia makan, maka kita akan mengetahui tentang baik dan buruk, dan itu yang jelas merupakan pelanggaran di hadapan Tuhan, dan akhirnya manusia diusir dari Taman Firdaus, dari Taman Eden. Pemirsa, kita akan membahas Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 23. Saya mohon dengan sangat Anda membaca ayat ini, mengikuti. Saya akan bacakan dengan cepat dan Anda juga baca, dan kita akan bahas, pemirsa. Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 23, pemirsa. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Saya lanjutkan ke ayat Anda baca ya di rumah sampai selesai. Saya lanjutkan ke ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya.
Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup. Maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Itu ayat yang ke-23. Pemirsa, mohon Anda membaca Amsal 19 ayat 1 sampai dengan 23 di rumah. Setelah Anda menonton video ini, Anda pasti akan diberkati. Dan teruskan membaca ayat tersebut ya, pemirsa. Kita akan berbicara tentang Tree of Life at Workplace, atau di sekuler, dunia kerja, tempat kita bekerja. Pemirsa, work is blessing for us from God. Pekerjaan yang kita punyai adalah berkat bagi kita dari Tuhan. And God want us to live under blessing, not under curse. Tuhan menghendaki, kemauan Tuhan adalah kita hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Dan ingat pemirsa, wealth, kekayaan adalah berkat Tuhan. Kita tidak boleh cinta uang, pemirsa. Tetapi kita harus tahu, Tuhan mau juga kita di dalam hidup berkat, bukan kutuk. Memang di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 saya akan coba. Saya kira akar segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius ya. Saya mohon maaf sebentar ya pemirsa. Timotius 6 ayat 10 saya kira. Mohon maaf, saya kira 1 Timotius 6 ayat 10, saya berharap secepatnya bisa ketemu. Ya betul, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai bukan dusta. Pemirsa, cinta uang adalah akar segala kejahatan. Karena itu kalau Anda ingin menjadi tree of life, pohon kehidupan di tempat Anda bekerja, Anda tidak boleh serakah. Dalam bahasa Inggris, not be covetous. Not be covetous. Maksudnya Anda jangan serakah. Jangan kerja demi uang. Mungkin ini sangat ekstrim bagi Anda. Kok bisa berkata jangan kerja demi uang? Bukankah kita kerja untuk mendapat uang? Betul pemirsa. Tetapi 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, pemirsa. Jadi kita tidak boleh cinta uang. Bekerja hanya untuk uang. Nanti akhirnya akan menghalalkan segala cara. Hal-hal yang tidak benar Anda halalkan, dan itu bukan dari Tuhan. Itu justru akan membawa kutuk dan menimbulkan keributan Anda di kantor. Pemirsa, kalau di tempat Anda bekerja penuh dengan keributan, itu berarti di kantor Anda ada kutuk. Kutuk suka ribut dan ribut. Ribut bisa dikarenakan ada iri hati, yang jelas berarti ada kutuk, pemirsa. Kalau di tempat Anda penuh dengan damai sejahtera, itulah yang Tuhan mau. Pemirsa, Anda lihat dan mungkin ini Anda lakukan. Banyak sekali kita mendapati, terutama saya waktu masih kerja di hotel di Hong Kong. Saya 6 tahun ya bekerja di hotel industri. Dan saya bekerja di hotel berbintang 5, pindah-pindah di hotel. Itu tidak hanya saya suka berpindah-pindah. Banyak sekali orang Hong Kong suka berpindah-pindah pekerjaan. Saya bekerja
banyak sekali berpindah-pindah. Mungkin ada lebih dari, saya nggak sempat itu, mungkin lebih dari 15 kali saya pindah pekerjaan. Pemirsa, ini tidak sehat. Saya mendapati bahwa ini tidak sehat. Walaupun saya pindah kerja karena saya ingin mendapatkan gaji yang lebih besar. Tetapi pada kenyataannya ini tidak sehat, pemirsa. Dan puji Tuhan kalau saya jadi semakin dekat dengan Tuhan dan semakin diberkati oleh Tuhan, pemirsa. Tetapi banyak bagi orang lain mungkin Anda pindah-pindah kerja berakhir dengan sesuatu yang mengecewakan. Anda berpikir yang penting duitnya lebih banyak, aku pindah. Tapi di tempat kerja yang baru, Anda uang banyak mungkin, pemirsa. Tetapi tidak di dalam kebahagiaan Anda semakin berkurang. Pemirsa, kalau Anda ikut Tuhan, pemirsa, mungkin pada saat ini pendapatan Anda berkurang. Tetapi ada sesuatu hal yang aneh dan itu merupakan berkat bagi Tuhan. Anda gaji atau pendapatan berkurang, tetapi Anda nggak pernah sakit. Anda justru bisa menabung. Anda kalau nggak pernah sakit, nggak perlu uang untuk berobat. Rumah perabotan nggak pernah ada yang rusak. Peralatan semua baik, berjalan dengan lancar. Dan mungkin istri Anda, kalau Anda seorang suami, istri Anda gajinya naik, ditambah. Nah, jangan pernah, pemirsa, membatasi berkat Tuhan. Tuhan bisa memberkati saya dan Anda dengan berbagai miliaran cara, pemirsa. Yang terpenting jangan cinta uang ini. Do not be covetous. Jangan serakah. Dan kita harus menjadi pohon kehidupan di tempat kita bekerja, hidup berjalan dalam integritas dan tidak takut dengan kekurangan. Dalam bahasa Inggris, walk in integrity and not be afraid of lack. Tidak takut yang dinamakan kekurangan. Kita tahu bahwa Matius 6 ayat 33 mengatakan, seek first the kingdom of God and the truth and everything shall be added. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan, pemirsa. Jadi Anda nggak perlu khawatir. Di ayat yang pertama dikatakan lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong lagi bebal. Jadi apapun resikonya, kita harus berlaku bersih di tempat kerja. Sekalipun itu pemilik perusahaan Anda, kalau menyuruh melakukan sesuatu hal-hal yang ilegal, percayalah, Anda jangan mau. Dan ketahuilah, bos di atas segala bos adalah Tuhan, Yesus Kristus. Mungkin Anda dipecat, itu resiko. Padahal Anda mau hidup benar di hadapan Tuhan. Dan demi kebenaran, jangan takut. Anda akan mendapatkan pekerjaan yang terbaik, yang lebih baik dan terbaik. Sekali lagi, jangan kita rakus, serakah, be covetous, not be covetous. Jadi ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Pemirsa, jangan salahkan Tuhan kalau Anda menjadi miskin karena Anda orang yang suka tergesa-gesa. Dia akan salah langkah. Anda ingin cepat kaya, berjudi, Anda akhirnya hidup miskin. Bukannya tambah kaya, pemirsa. Jangan salahkan Tuhan, pemirsa. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu kuslah hatinya terhadap Tuhan. Pemirsa, jangan salahkan Tuhan. Itu kebodohan. Ayat yang ketiga dikatakan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jangan Anda gusar kepada Tuhan. Buka Amsal 19 ayat 3. Ya, jangan Anda gusar terhadap Tuhan. Be cautious of becoming someone against God. Waspada kalau kita mau menjadi orang yang menjadi tree of life, pohon kehidupan. Di tempat Anda bekerja, kita harus waspada. Jangan menjadi orang yang melawan Tuhan. Apa? Melawan Tuhan berarti Anda tidak mempercayai Tuhan. Justru lebih mengandalkan yang lain. Itu juga merupakan melawan Tuhan. Termasuk Anda lebih bergantung kepada teman. Pemirsa, di dunia ini ada banyak teman palsu. Ada uang
abang sayang. Tak ada uang, abang melayang, pemirsa. Itu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Cina, pepatah Cina mengatakan, kalau Anda ada uang, Anda pergi ke atas puncak gunung sekalipun, ini pepatah Cina, maka orang akan mencari, akan mendaki, mengejar Anda ke atas puncak gunung, ingin bersahabat, ingin bergaul karib dengan Anda karena Anda punya duit. Tetapi ini pepatah Cina, tetapi pada waktu Anda tidak ada duit, Anda di tengah kota pun tidak ada orang mau mendekat, pemirsa. Karena apa? Banyak orang ada uang, ada udang di balik batu. Dalam bahasa Inggris, no money, no honey. Jangan Anda sebagai istri yang seperti itu ya. No money, no honey. Punya pacar yang seperti itu ya sudah, tinggalin aja itu orang. Pacar cinta duit, bukan cinta Anda. Kekayaan, ayat yang keempat-a dan ayat ke-6. Inilah yang dimaksud dan teman-teman palsu, pemirsa. Wealth attracts false friend. Kekayaan menarik teman-teman palsu. Ayat 4, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya. Kalau Anda lagi miskin, mana ada orang minta datang kepada Anda. Ini buktinya nyata, pemirsa. Ini firman Tuhan. Jadi segala sesuatu itu kebenaran, dan itu yang terjadi di bawah matahari ini, di atas bumi ini. Banyak orang, ayat 6, banyak orang yang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Tuhan, pemirsa, kalau Anda suka memberi, maka banyak orang mau bersahabat dengan Anda. Ada duitnya Anda. Kalau nggak ada duitnya, mana ada orang mau mendekat. Makanya kita jangan bergantung kepada teman, sebab banyak teman-teman palsu. Bukan berarti kita terus selalu curiga terhadap orang dan gak mau punya banyak teman, gak mau berteman. Tidak, kita hidup bersosialisasi. Kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita, pemirsa. Jadi itulah, pemirsa, banyak sekali teman-teman palsu di muka bumi ini, dan saya berdoa Anda akan mendapatkan teman-teman yang bukan palsu, teman-teman yang mau mendukung Anda di mana Anda bisa sukses, pemirsa. Saya berdoa untuk hal ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa, kemiskinan itu membuat teman-teman yang paling dekat dengan Anda pun menghilang, percaya. Dalam bahasa Inggris, poverty loses close friends. Ayat 4b dan ayat ke-7, ayat ke-4. Yang bagian B, semuanya. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya, pemirsa. Orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Orang miskin dibenci, ayat ke-7, oleh semua saudaranya. Bahkan saudaranya benci kalau ada keluarganya yang miskin. Apalagi sahabat-sahabatnya, mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, orang miskin ini, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Nggak ada yang mau dipanggil-panggil. Kalau orang miskin yang memanggil, nggak ada yang mau mendekat. Banyak orang menghindar sama orang miskin. Ini kenyataannya. Takut dipinjemin duitnya. Takut diutangin. Saat Anda punya uang, mungkin banyak orang akan hormat, akan merunduk di hadapan Anda. Saat Anda mungkin check-in di hotel, mungkin Anda tidak perlu check-in, tidak perlu ngantri. Anda di rumah sakit, ya Anda punya duit. Anda di mana-mana nggak perlu ngantri. Beli pesawat tiket yang ngantri orang lain, Anda punya duit. Dan kalau Anda check-in di hotel, mungkin itu hotel Anda punya duit. Nah, pemirsa, saat Anda kaya minta tolong, banyak orang ingin menolong. Saat Anda kaya, Anda minta tolong, banyak orang ingin menolong. Tetapi saat Anda miskin, Anda berteriak-teriak minta tolong. Orang pada lari, menyingkir. Jadi firman Tuhan adalah iya dan amin, pemirsa. Karena banyak manusia, kalau Anda kaya, teman-teman ada udang di balik batu. Baik, tetapi ada maunya di belakangnya. Nah, pemirsa, percayalah
percayakan dalam hidup ini. Trust God and tell the truth. Percaya kepada Tuhan dan katakan kebenaran dalam hal apapun. Anda harus berani berkata ya di atas ya. Sehingga Anda akan diberkati. Jangan pernah takut. Sebab saksi dusta, ayat kelima, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Terhindar apa? Dari malapetaka. Kalau Anda suka berdosa, suatu saat kelak Anda akan terjatuh. Ada malapetaka menimpa. Jangan Anda menjadi saksi dusta juga, pemirsa. Having God and wisdom in the heart. Anda harus punya Tuhan di dalam hati kita. Dan punya hikmat. Pemirsa, Anda bisa katakan kepada hati Anda, hatiku, engkau harus punya Tuhan di dalam dirimu. Katakan kepada hati Anda, maka Anda akan memiliki hikmat. Orang yang punya Tuhan di dalam hati kita, maka kita akan punya hikmat, pemirsa. Siapa memperoleh, ayat 8, siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal. Apalagi seorang budak. Nah, orang budak memerintah pembesar. Masa bawahan mau memerintah atasan? Benar? Alkitab, firman Tuhan adalah sesuatu yang nyata yang ada di muka bumi ini, dan dia bersifat iya dan amin. Kita harus memiliki sikap hati bahwa Allah lebih berharga dari sekedar uang. Pemirsa, kalau kita mengejar-ngejar Tuhan, maka Tuhan akan menyuruh uang mengejar-ngejar kita. Jadi kejar sumbernya, ini kunci kita sukses, pemirsa. Kejar Tuhan. Maka Tuhan akan menyuruh uang mengejar kita. Ngapain kita ngejar-ngejar duit? Biar duit yang ngejar-ngejar saya dan Anda. Sekali lagi katakan pada hati Anda, pemirsa. Hatiku, aku katakan kepadamu, engkau perlu Tuhan. Pemirsa, saya yakin kalau kita punya Tuhan, bukan saya yakin, seyakin-yakinnya, percayalah. Kalau kita punya Tuhan yang lebih dari segalanya, maka kita punya segalanya. Mungkin Anda sekarang dalam keadaan kekurangan, miskin. Mungkin Anda sakit-sakitan. Mungkin Anda khawatir, mungkin Anda takut. Miliki Tuhan. Mungkin Anda belum punya apa-apa. Miliki Tuhan. Tuhan mau Anda hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Nama Tuhan itu adalah Yesus Kristus, pemirsa. Dia mau hidup Anda diberkati. Supaya Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Punya Tuhan di dalam hati dan menerima kehidupan, ayat yang ke-8 dan 9. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dosa tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Cherish understanding and prosper. Menghargai pengertian, maka Anda akan sukses, pemirsa. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Jadi mari kita berpegang, kita mengejar, kita menghargai yang dinamakan understanding atau pengertian. Understanding, pengertian, wisdom itu ada pada Tuhan. Kalau kita punya Tuhan, maka kita punya sukses. Sukses punya saya, sukses punya Anda. Kita punya Tuhan, Tuhan punya kita. Amin. Kita milik Tuhan, pemirsa. Dan Tuhan sepenuhnya lebih berharga di segala-galanya. Dia milik kita yang paling berharga, pemirsa. Maka kita akan sukses dan mendapatkan kebahagiaan. Ini firman Tuhan, pemirsa. Dan yang paling penting adalah kalau Anda dan saya menjadi pohon kehidupan di tempat kerja, dimanapun Anda berada, mungkin di rumah, di mana saja. Maka kita harus slow to anger. Jangan gampang marah, pemirsa. Ayat 11, akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Pemirsa, baru-baru ini mungkin Anda mendengar seorang Perdana Menteri Margaret Thatcher ya, yang berusaha digulingkan, ditendang, dijatuhkan oleh orang terdekatnya yang dulu justru mendukungnya.
Kenapa? Karena Margaret Thatcher, Perdana Menteri itu gampang marah, meledak-ledak. Mungkin Anda pemilik perusahaan, mungkin Anda seorang majikan, mungkin Anda pemilik perusahaan, sekali lagi, mungkin Anda pimpinan di atas Anda di kantor. Kalau Anda cepat marah, Anda pemilik perusahaan, bisa jadi berpotensi semua orang yang kerja di tempat Anda, perusahaan Anda, akan pergi. Dengan ini berarti, dan ini berarti, perusahaan Anda terancam bangkrut. Mungkin Anda seorang atasan, pada waktu semua karyawannya protes, pergi, tidak mau bekerja, maka Anda akan mendapat nilai yang negatif. Dan manajer puncak Anda atau CEO mungkin akan memecat Anda walaupun Anda sudah manajer. Mungkin pemilik perusahaan Anda akan memecat Anda walaupun Anda sudah manajer. Hati-hati pemirsa, saya dan Anda. Jangan gampang marah kalau tidak perlu marah. Jangan kita juga punya negativity. Jangan gampang menuduh. Suka menuduh banyak sekali menimbulkan hancurnya persahabatan. Anda boleh percaya, Anda boleh percaya, Anda boleh tidak percaya, terserah. Negativity, suka gampang curiga, suka menuduh, itu juga salah satu yang berbahaya pemirsa. Jadi jangan gampang marah, dan kita harus menjadi pribadi yang suka memaafkan. Di sini dikatakan seseorang panjang sabar, maka orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Orang yang seperti ini pemirsa akan disukai banyak orang yang suka memaafkan. Anda seorang suami, istri Anda akan semakin mencintai Anda, semakin mengasihi Anda pada saat istri Anda melakukan kesalahan dan berkata, ya udah, nggak apa-apa, sebenarnya ini kamu salah, tapi mari kesalahanmu kita tanggung bareng-bareng lain kali, jangan salah lagi ya. Harusnya seperti itu bagi saya dan bagi Anda para suami. Jadi ya, kalau Anda majikan di rumah, mungkin pembantu memecahkan gelas, ya Anda kan nggak sengaja toh, jadi ya katakan, ini mahal ini gelas ini, untuk gelas minum ini, tapi kamu malah nggak hati-hati, ya udah lain kali hati-hati ya. Maka seharusnya orang yang pembantu di kerja di tempat Anda akan semakin respect, semakin mengasihi Anda, dan pembantu yang semakin mengasihi Anda seperti itu akan mendapat berkat juga, dan Anda pun diberkati pemirsa. Kalau ternyata pembantu ngelunjak, ya bolehlah Anda bye-bye kepada pembantu Anda, suruh pergi. Ya, tapi kalau masih bisa dibangun, masih bisa dibina, ya dibina. Jangan asal menterminate, jangan asal mengusir pembantu, karena pembantu juga perlu pekerjaan untuk bekerja. Ya, jadi juga kalau Anda ingin menjadi seorang yang menjadi pohon kehidupan, Anda juga jangan suka menyalahkan diri sendiri pemirsa. Yang perlu kita ingat bahwa kita menjadi orang Kristen bukan berarti kita tidak bisa berbuat kesalahan pemirsa. Kita masih bisa berbuat salah, bahkan kita berbuat dosa. Tetapi yang terpenting adalah kita mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Ini kunci. Pada waktu kita bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Dan yang perlu diingat, kalau Anda masih karyawan, Anda perlu hanya seorang pembantu. Saya tidak katakan hanya. Anda seorang pembantu, Anda seorang bawahan, jangan sekali-kali Anda membuat marah disengaja kepada majikan Anda atau kepada atasan Anda. Kita lihat di dalam ayat yang keberapa ya? 12. Amsal 19 ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda. Seperti raung singa. Itu kemarahan raja, maksudnya kemarahan majikan, kemarahan bos. Jangan Anda membuat bos marah, majikan marah, atasan marah. Jangan. Itu berarti Anda ingin dipecat. Saya ada bercandanya, tapi ini serius pemirsa. Jangan. Kalau Anda ingin dipecat,
Ya udah, Anda bikin kesalahan disengaja, dipecat lo Anda, dan Anda hanya hidup miskin. Bahagiakan majikan Anda dengan kerelaan hati, maka Anda akan sukses. Anda akan diberkati Tuhan melalui majikan Anda atau melalui berbagai macam cara dari Tuhan. Oh, haleluya. Ayat yang ke-20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi kita juga harus memiliki sikap hati yang rajin dan mau mengampuni orang yang berbuat kesalahan, termasuk mungkin istri Anda atau suami Anda, pemirsa. Jadi pemirsa, saran saya pada waktu Anda mencari pekerjaan saat ini, berdoa pekerjaan yang dari Tuhan. Dan percayalah, di dalam Mazmur 32 ayat 8, mungkin saya sudah bacakan atau belum? Mazmur 32 ayat 8 mengatakan begini. Anda buka ya, Mazmur 32 ayat 8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Kita garis bawahi, aku hendak mengajar. Bagaimana Tuhan mengajar Anda? Mungkin Tuhan akan mengirimkan pengajar-pengajar, guru-guru untuk mendidik Anda, untuk mengajari Anda dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang nggak bisa menjadi bisa. Tuhan bisa kirimkan mereka kepada Anda. Mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin lebih. Dan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Ini firman Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh, bisa. Bagaimana caranya? Mungkin Tuhan akan berkata kepada Anda melalui Anda pembaca firman Tuhan, atau melalui orang berkata kepada Anda harus pergi ke sini. Ya, Tuhan bisa pakai orang lain untuk berbicara kepada Anda, untuk menunjukkan jalan yang harus Anda tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Bisa jadi nasihat itu melalui firman Tuhan atau melalui orang yang lebih tahu, yang lebih pintar, yang lebih mengerti dan memberikan nasihat kepada Anda, yang lebih berhikmat saat ini. Mataku tertuju kepadamu. Ini mata Tuhan. Kalau mata Tuhan sudah tertuju kepada kita, siapa yang dapat? Untuk mendukung kita tentunya. Siapa yang dapat mengalahkan kita? Siapa yang dapat menghancurkan hidup kita? Tidak ada. Jika Tuhan di pihak kita dan mendukung kita. Sebab Tuhan di pihak kita dan mendukung kita, tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat meruntuhkan, menjatuhkan kita, pemirsa. Haleluya. Terima kasih pemirsa, Anda sudah mau menonton video saya cukup lama ini, ya lebih dari 30 menit. Tapi saya yakin Anda akan diberkati Tuhan, dan yang terpenting adalah kita harus memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Pada waktu mungkin di tempat kantor Anda bekerja, 60% orang-orang di situ suka menyakiti Anda, suka menggosip, memfitnah Anda, suka melukai Anda, dan berusaha menendang Anda. Kalau Anda tahu dengan pasti, karena Anda anak Tuhan Yesus Kristus, Anda diperlakukan seperti itu, percayalah, dengan Anda tetap berbuat baik terhadap yang 60% itu, maka yang 60% itu, tangan Tuhan sendiri yang bisa menendang mereka. Jangan benci, jangan dendam. Sekali lagi, Tuhan yang bisa menendang mereka. Caranya bagaimana? Mungkin perusahaan mengalami pengurangan tenaga kerja, dan Anda salah satu orang yang tetap diminta oleh pemilik perusahaan untuk bekerja di situ. Bahkan Anda diangkat jadi manajer. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, pemirsa. Mari kita selalu takut akan Tuhan dan selalu hidup dalam pengucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa, pemirsa, dan Anda tumpangkan tangan ke atas layar video ini, dan saya berdoa supaya Anda dibuat sukses dan firman yang sudah ini disampaikan diberkati oleh Tuhan Yesus. Anda tumpangkan tangan ke atas video ini, Bapak. Pemirsa, Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu Pulistiawan yang masih kuliah ini berdoa untuk para penonton, Bapa. Pemirsa, pertama-tama ikutin doa saya ini, kata-kata saya. Bapa di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus,
Aku membuka hatiku. Anda ikuti. Mau menerima Engkau, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatku mulai hari ini, mulai detik ini. Tuhan Yesus Kristus, aku tahu aku orang berdosa. Ampuni semua dosa-dosaku dan basuh dosa-dosaku dengan darah kudus-Mu. Dan aku mau menerima Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah aku ke tempat, ke jalan yang harus aku tempuh. Tunjukkan kepadaku. Tuhan Yesus, terima kasih. Beritahu aku apa yang harus aku lakukan pada saat aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan. Beri aku kemampuan pada saat aku tidak mampu untuk melakukan. Engkau yang memberikan kemampuan untuk memampukannya, Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam setiap segi aspek kehidupan ini, Tuhan Yesus. Aku tahu aku milik-Mu, Tuhan Yesus. Mulai hari ini, mulai detik ini. Aku milik-Mu, Yesus. Dan Engkau milikku. Aku milik-Mu sukses. Dan sukses milikku. Yesus, Yesus, Engkau di atas segala-galanya. Tuhan, mulai hari ini aku tidak mau cinta uang dan hidup bekerja hanya untuk mengejar-ngejar uang. Tapi aku mau mengejar Engkau, Tuhan. Aku mau mengejar Engkau. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Maka aku akan mencari Engkau, Tuhan, melebihi dari segala sesuatunya. Mencari Engkau, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan aku mencari kebenaran-Mu, Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Anda ikutin atau Anda aminkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Bapa. Haleluya. Bapa di surga, sekarang saya berdoa bagi Anda. Hamba-Mu berikan berdoa untuk para penonton. Berkati pekerjaan para penonton. Apa saja yang dikerjakan oleh tangannya dibuat berhasil oleh Engkau, Bapa. Dalam nama Yesus. Yang belum berjodoh akan mendapatkan jodoh, Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang belum mendapat pekerjaan, Kau akan menunjukkan dan berikan pekerjaan yang benar, yang berasal daripadamu, Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang stres, yang depresi, Engkau lepaskan dari stres dan depresi. Kau berikan kemakmuran, Kau berikan kemujuran, Kau berikan berkat-Mu berlimpah-limpah pada para penonton. Sekali lagi Tuhan, yang belum berjodoh Tuhan, Kau pertemukan dengan jodoh yang daripadamu Tuhan. Membangun rumah tangga yang saling mengasihi, diikat dalam kasih Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang miskin Tuhan, Engkau akan perkaya. Yang sedang hidup di dalam kekurangan, Engkau akan berikan kelimpahan. Dan mereka akan mulai menonton video-video yang baik, yang benar, yang membawa semakin takut akan Engkau dan semakin mengasihi Engkau. Bukan menonton video-video porno lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Sekali lagi hamba berdoa, berkati para penonton semua dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, biarlah video ini juga bermanfaat, berguna, dan menjadi berkat bagi para penonton semua dan mempermuliakan nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati para penonton sekali lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, diberkati para penonton. Haleluya. Amin. 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 Pemirsa, terima kasih Anda sudah nonton video ini hingga selesai. Dan terima kasih Anda sudah berlangganan video-video saya. Tonton video-video yang lainnya, terutama kumpulan doa dan ceramah. God bless you and God bless me. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.